Tiba-tiba ada bapak-bapak yang manggil Rani. Saya bapaknya dan Rani itu anak saya. Si Rani langsung ngusir bapak itu. Katanya enggak ini saya nggak kenal, ini orang bapak itu orang karena kehilangan anaknya. Paling shocknya ini ternyata pacar saya ini memang disuruh sama pacarnya ini buat pacaran sama saya mas. Buat murotin saya mas tujuannya mas. Saya mau jadi kaya mas. Saya capek jadi orang miskin terus mas. Saya pengen ngerubah hidup saya yang serba susah. Saya benci mas dengan ibu dan bapak saya karena jualan di pasar. Nyium baunya aja saya udah mual, jadi bawanya marah banget kalau ngeliat orang tua. Gara-gara gue anak tukang daging, gue malu. Gue mau nikah sama Rendra ya mas, biar gue juga bisa ngerubah kondisi hidup gue sekarang ini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama di Hipnotis Uya Kuya. Sebelum kita mulai menghipnotis pasangan ini, saya pengen minta doa restu buat kalian, karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN untuk dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dan juga minta doa restu buat istri saya yang juga insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk dapil 7 Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan. Mohon doa restunya ini. Oke. Dan ini ada Mas Rendra dan Rani ya? Iya. Pacaran berapa lama? Kita udah 5 bulan sih pacaran. 5 bulan pacaran. Udah 5 bulan pacaran ya? Betul mas. Oke. Sekarang gini, Mas yang mau dihipnotis ya? Betul. Gak perlu kali, buat apa sih? Loh, kenapa? Karena aku cuma pengen tahu kamu tuh beneran cinta sama aku atau cuman ya hartanya aja gitu kan. Ini kamu gak percaya sama aku? Bukannya aku nggak percaya, cuman kan aku tuh selama ini tuh kayak aku ngerasa kayak ada yang janggal aja gitu. Oke. Nah, yang apa Mbak? Ya. Siapa tahu bisa kalau dengerin enak-enak, unak-unak ya kan? Nanti jadi nggak enak ya kan? Ya. Oke, Mas namanya Rendra. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan kulit api Mas harus tidur. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin Mas Rendra katakan. Tapi jangan dikatakan jika Mas tidak ingin mengatakan hal tersebut. Kenapa? Lu mau ketemu gua, mau dihipnotis sini, Rendra tuh ada apa coba? Ya karena selama saya pacaran sama itu saya kayak ada yang janggal aja mas. Karena saya ngeliat tuh dia kayak cuman jadiin saya tuh ATM berjalan aja mas. Oh gitu? Iya mas. Apaan sih mas? Gue bukan cewek matre tau. Oke, ATM berjalan. Betul mas. Kalau emang dia beneran cinta sama saya, tapi kalau cuman harta aja mendingan putus aja mas. Oke. Kenapa emang cewek lu kenapa? Lu ngerasa kenapa? Jadi cewek saya ini bisa dibilang ya pura-pura kaya mas. Pura-pura kaya? Iya mas. Ya saya curiga aja mas, selama ini dia tuh cuman acting aja mas di belakang saya mas. Padahal mah hanya ya orang biasa mas. Oh, dia ngaku orang kaya bagaimana? Iya mas, saya takutnya dia pura-pura aja kaya mas. Saya bukan orang kaya ya, tapi saya juga bukan orang miskin. Ya cukuplah sederhana. Emang apa? Lu sampai berpikiran begitu kenapa? Karena waktu itu pernah saya ajak ke pasar mas. Ya saya senang aja gitu karena dia tuh nggak gengsi diajak ke pasar tradisional gitu mas. Cuman entah kenapa tiba-tiba ada bapak-bapak yang manggil Rani. Cuman di situ mukanya Rani tuh kayak takut dan nggak gimana ya, nggak terima gitu mas. Terus? Ya saya shock dong di situ, kayak itu siapa bapak-bapak itu. Cuman si Raninya ini nggak mau ngakuin mas kalau itu entah siapa bapak-bapak itu mas. Saya sempat nanya mas, bapak ini siapa? Ternyata dia jawab, saya bapaknya dan Rani itu anak saya. Terus si Rani langsung ngusir bapak itu, katanya enggak ini saya nggak kenal, ini orang katanya gitu mas. Terus si Rani mukanya panik dan akhirnya bapak-bapak itu pergi menjauh mas. Oke. Terus lo tanya ke Rani, bapak itu siapa? Dan saya sempat nanya, si Rani cuma jawab katanya bapak itu orang karena kehilangan anaknya mas. Jadi Rani ini sering banget ke pasar sini mas. Terus Rani juga udah tahu dan semua orang pun udah tahu kalau bapak-bapak ini orang mas. Terus suatu saat ketemu sama Rani, Raninya malah dianggap jadi anaknya dia mas. Itu kata siapa? Raninya yang ngomong sendiri ke saya mas. Jadi waktu itu bapak itu sempat ngejar kita terus mas. Cuman si Raninya narik bapak itu sampai dia tuh ngobrol berdua mas. Ngobrol berdua? Iya mas. Gak sama lo? Enggak mas. Terus nggak tahu kenapa bapak itu langsung pergi mas. Terus Rani bilang apa? Si Rani ngomong ke saya katanya ya cuma nenangin bapak itu biar bapak itu pulang mas.
Gitu. Iya, Terus Mas. apa lagi yang bikin lo curiga? Terus kemarin saya juga sempat nongkrong sama Rani Mas di kafe, terus ada temennya Rani ngomong katanya kemarin gue beli barang di pasar toko bapaknya Mas. Oh gitu. Iya Mas, jadi waktu itu langsung Rani langsung narik jauh ngobrol berdua gitu Mas. Sama siapa? Sama temennya Rani Mas. Terus saya lihat dari jauh tuh mereka kayak berantem ngobrolin ya cekcok gitu Mas. Terus saya lihat dari jauh tuh mereka kayak berantem ngobrolin ya cekcok gitu Mas. Terus juga di sisi lain saya tuh pengen banget ketemu sama orang tuanya dia Mas. Cuman dianya tuh selalu ngelak, selalu alasan katanya orang tuanya sibuk, bisnis di luar negeri gitu katanya Mas. Oh gitu. Iya Mas. Dan sampai sekarang juga saya belum pernah ketemu sama sekali sama orang tuanya, cuman by phone aja Mas. By phone aja. Betul Mas. Seberapa persen keyakinan lo sama cewek lo sama Rani nih? Ya kalau saya pribadi sih 50-50 Mas, 50-50. Karena ya saya mikir dia itu nggak beneran cinta sama saya Mas, karena ya dijadikan hati yang berjalan aja Mas. Oh selama pacaran yang ngeluarin duit? Ya saya Mas yang ngeluarin uangnya. Cuman saya bingung aja Mas sama dia tuh sebenarnya beneran orang kaya atau bukan sih Mas, karena pergaulannya ya seperti orang-orang kaya Mas, sosialita orang-orang kaya gitulah Mas, orang-orang ada. Tapi kalau dia ternyata emang nggak kaya, lo maksudnya mau putus bagaimana? Lo patri juga dong? Ya saya pribadi sih nggak masalah ya Mas mau dia miskin atau kaya, cuman saya nggak sukanya kalau dia tuh bohong Mas. Iya. Saya lebih baik dia tuh jujur dari awal aja Mas, karena kan kita kan emang rencana pengen nikah Mas, cuman ya saya pengen tahu aja dia tuh gimana orangnya, jujur atau enggak gitu Mas. Oke, apalagi deh yang lo rasa janggal apa? Terus juga waktu itu sempat saya tuh lagi scroll TikTok Mas, terus saya lihat live gitu kan, cuman ya lucu aja gitu Mas, orang dagang di TikTok gitu, Orang dagang apa? dagang perabot gitu sih Mas. Perabot. Kayak Iya, apa Mas. aja tuh? Ya kayak ember, ya alat dapur gitu sih Mas. Apa? Oke, ya terus? Ada ibu-ibu dagang gitu Mas, cuman ada salah satu orang tuh Di yang TikTok live tuh? betul Mas, cuman ada salah satu cewek tuh yang ngebantuin dagangannya gitu Mas. Terus saya perhatiin kok kayak pacar saya. Saya perhatiin dari gelangnya juga sama mirip gitu Mas. Itu jualan apa? Perabotan? Perabotan Mas. Nah, terus habis itu? Ya saya pastiin lagi nih beneran pacar saya atau bukan, karena memang mirip banget Mas, kayak si Rani Mas. Ya karena saya penasaran, saya cobalah datang ke pasar itu lagi Mas. Terus ketemulah sama bapak-bapak itu lagi Mas. Oke, bapak-bapak itu ngapain? Keliaran lagi gitu? Enggak Mas, bapak-bapak itu jualan daging Mas di pasar itu Mas. Jualan daging? Betul Mas. Terus saya cobalah beli ke bapak-bapak itu Mas, cuman bapak-bapak itu ya waras sih Mas, normal ngomongnya gitu Mas, nggak ngelantur. Nah. Bapak yang jualan daging itu? Iya betul Sama Mas. yang kemarin nyamperin Si Rani? Rani Mas, betul. Terus iya Mas, yang bapak-bapak dibilang kemarin itu jualan daging ternyata di pasar Mas. Oke. Ya sekarang saya jadi tambah mikir kayak beneran nggak sih si Rani beneran tulus sama saya cintanya, atau cuman ya hartanya aja gitu Mas. Ya jujur saya benci aja terlahir orang ada kayak gini Mas. Kenapa? Ya karena mulai dari pertemanan aja dia cuman manfaatin saya aja Mas. Iya. Apalagi pacar kan Mas. Ya saya takut aja barang-barang yang dikasih ke dia tuh ya tujuannya dia gitu buat manfaatin saya gitu Mas. Seumur saya pacaran sama dia, saya nggak pernah minta barang-barang apa-apa sama dia. Tapi dia ngasih katanya. Ya dia atas kemauan dia sendiri Mas, saya nggak pernah minta. Kalau emang dia ngerasa saya manfaatin dia, saya bisa kok balikin semuanya ke Oh ya, dia. tenang. Dia kan cuma curiga. Ya jujur saya sebenarnya ada trauma sih Mas, karena saya pernah pacaran. Ternyata pacar saya ini punya pacar lagi Mas, dan tujuannya ya manfaatin saya. Dan pacarnya dia ini ternyata pengangguran Mas. Nah. Terus? Jadi ya dia pacaran sama saya karena manfaatin saya Mas. Dan yang paling saya nggak sukanya nih, yang paling shocknya ini, ternyata pacar saya ini memang disuruh sama pacarnya ini buat pacaran sama saya Mas. Buat? Buat murotin saya Mas tujuannya Mas. Oh gitu. Iya. Karena memang pacarnya dia itu pengangguran Mas, jadi dia kerja sama lah Mas bahasanya gitu Mas. Terus saya juga pernah punya pacar lagi Mas, ternyata pacar saya ini pacaran lagi sama supir truk sawit Mas. Supir truk sawit? Iya Mas.
Ya saya lagi-lagi di situ saya dimanfaatin sama dia mas. Oke, jadi sekarang apa yang lo takutin dari cewek lo ini? Ya saya takut aja kejadian yang sebelumnya terulang lagi mas, karena kan memang kebanyakan wanita seperti itu mas, deketin cuman buat morotin aja mas. Ya itu kan pengalaman kamu. Kebetulan kamu ketemu sama yang begitu. Kan belum tentu juga dia begitu. Udahlah mas, kalau emang dia curiga sama saya, mending kita putus aja. Saya juga nggak suka kalau dituduh-tuduh kayak gitu. Iya tenang, nanti kita bangunin ya. Tenang dulu. Ya saya yang suka dari Rani itu sebenarnya ya memang dia terlihat sederhana gitu mas. Ketika saya ngasih sesuatu yang mahal dia selalu nolak gitu mas, katanya ngapain sih yang mahal-mahal gitu mas. Emang dia nggak pernah minta barang sama kamu kan? Nggak pernah mas, cuman saya selalu ngasih ke dia mas. Berarti dia bukan nggak memanfaatkan kamu dong, kamunya aja kegatelan ngasih. Ya karena saya sayang sama dia mas. Apalagi yang kamu suka di Rani nih? Dia tuh orangnya hemat, dia nggak pernah mau kalau diajak ke restoran mahal gitu mas. Dia selalu nolak pokoknya Ya mas. bagus dong, berarti intinya kan bagus. Cuman saya takut aja mas, saya masih tanda tanya di situ bapak yang di pasar itu siapa mas. Oke, kalau emang ternyata itu bapaknya itu tukang daging itu gimana? Ya harusnya dari awal tuh the point aja mas, kalau emang dia tuh keluarga dari yang kurang berada gitu mas. Saya juga nggak bakalan mutusin dia. Ya kalau emang dia jujur dari awal, kan saya bisa ngajak kerja sama bapaknya mas. Apalagi orang tua saya tuh punya usaha catering mas. Oke, ya udah. Terus ini kita tanya dulu cewek lo ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan mulut dan bangun. Kamu apaan sih? Kamu kalau nggak percaya sama aku, kita putus aja ya. Ini ada apa mas? Kok dia tiba-tiba marah? Ya udah, sekarang kamu di sini berani ya? Buat apaan? Ya, buat ngomong. Ya udah, kamu berani apa enggak? Kan aku cuma pengen tahu kamu beneran tulus apa enggak sama aku. Ini kamu nggak percaya sama aku? Bukannya aku nggak percaya, cuman aku Ya, pengen buktiin kepastian aja. aja, buktiin. Ya udah, oke. Ya udah mas. Iya, iya. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan. Bila kau memang kau rindukan aku, tataplah bintang-bintang di langit. Rani, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan kau lihat api lo harus tidur. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, tadi dengar penjelasan dari cowok lo, sebetulnya ada yang lo ingin sampaikan nggak? Jujur, coba lo ngomong, siapa diri lo? Sebenarnya gue tuh bukan anak orang kaya, Mas. Oke, Gue anak orang yang biasa aja. Cuman gue mau merubah status sosial gue, makanya gue macarin si Rendra. kenapa? Karena saya nggak suka dengan status sosial saya. Saya mau jadi kaya, Mas. Saya suka jadi ngelihat orang-orang kaya kayak gitu. Saya capek jadi orang miskin terus, Mas. Saya pengen ngerubah hidup saya yang serba susah biar jadi kaya, Mas. Emang orang tua lo di pasar benar kerja? Iya, Itu orang Mas. tua lo? Iya, Bapak lo kerja apa? pedagang, Mas, jualan daging. Oke, berarti benar tuh. Kalau ibu lo? Penjual kelontong, Mas, perabotan gitu. Oke. Waktu lo sempat kan ke pasar, ketemu bapak lo tuh lagi sama cowok lo, benar tuh? Iya, benar, Mas. Terus kenapa lo dibilang itu orang? Ya, karena saya nggak mau ketahuan sama Rendra, Mas, kalau itu bapak saya. Terus lo kenapa nekat datang ke pasar itu kalau lo mau nyembunyiin status lo? Saya juga kaget, Mas, pas di pasar itu ternyata ada bapak saya. Saya nggak tahu kalau bapak saya jualan di pasar itu. Kalau kamu tahunya bapak kamu jualan daging di pasar gitu? Iya. Terus pas saya ketemu itu saya tarik aja bapak saya. Saya bilang, saya lagi ada urusan nih, jangan ganggu saya dulu. Kok sampai kayak gitu sih? Saya benci, Mas, dengan ibu dan bapak saya karena jualan di pasar. Nyium baunya aja saya udah mual, Mas. Nyium baunya aja saya udah mual, Mas. Saya benci hidup miskin. Lo benci banget sama orang tua lo tuh? Gue mah nggak benci sama orang tua gue ya, Mas. Cuman gue marah sama status sosial gue yang hidup miskin ini. Gue marah sama kondisi dan keadaan gue yang terlahir miskin ini, Mas. Gue juga marah sama Tuhan, kenapa sih gue terlahir dalam kondisi kayak gini. Gue jadi jahat sama orang tua gue gara-gara kondisi ini. Padahal lo sebelum nggak mau begini.
Enggak mas, jujur mas saya nggak benci sama orang tua saya, cuman karena keadaan ini gue jadi marah terus ngeliat mereka. Gue kesel mas, jadi bawaannya marah banget kalau ngeliat orang tua. Gue marah sama diri gue sendiri karena nggak ngakuin orang tua gue di depan teman-teman gue mas. Gue selalu larang orang tua gue buat datang ke sekolah, soalnya gue malu sama teman-teman. Gue beberapa kali pindah sekolah karena gue malu sama teman-teman gue mas. Emang kehidupan lo selama ini lo udah jalanin kayak apa sih? Coba gue pengen tahu. Ya hidup gue penuh kepahitan mas. Gara-gara gue anak tukang daging, gue malu. Banyak orang yang menghindari gue, nggak mau temenan sama gue karena gue anak tukang daging mas. Pernah dulu gue punya pacar mas, tapi pas tahu gue anak tukang daging, gue disuruh putus. Terus gue juga pernah tuh bawa pacar gue ke rumah. Pas waktu itu bapak gue juga lagi baru pulang kan dari pasar. Terus pas dia tahu ngecium bau daging kayak gitu, terus dia nggak mau datang lagi mas besoknya. Hilang gitu aja? Iya, ngilang gitu aja dia. Apa sih sebenarnya yang di pikiran lo sekarang? Ya, gue mau nikah sama Rendra ya mas. Gue mau nikah sama orang kaya, biar gue juga bisa ngerubah kondisi hidup gue sekarang ini mas. Lo merasa sulit dengan sekarang lo masih bisa beli baju ini, ya masih bisa beli lipstick, itu kan juga berarti lo nggak miskin-miskin amat kan? Ya, tapi kurang mas. Saya mau jadi orang kaya. Lo kenapa nggak kerja? Lo kuliah nggak? Kuliah mas. Lulus? Lulus. Sarjana? Sarjana. Sarjana apa? Ekonomi. Terus kenapa nggak kerja? Ya karena susah cari kerjaan mas. Apa karena saya juga anak tukang daging, jadi saya susah dapat Oke, kerjaan. sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kuliah, biayain kuliah kamu siapa? Orang tua mas. Bapak kamu yang tukang daging itu kan? Iya. Kamu nggak pernah berpikir, nggak berterima kasih bahwa kamu bisa kuliah, lulus kuliah itu gara-gara orang tua kamu yang cuma jual daging sama perabotan? Iya sih mas, karena orang tua saya. Tapi kan mas, teman-teman saya itu pada ngejauhin saya karena saya anak tukang daging. Kata siapa? Perasaan kamu doang kali? Ya apalagi, kenapa lagi mereka jauhin saya mas kalau bukan karena itu. Kamu pernah dibully sama teman-teman kamu? Iya mas, saya juga udah sering dibully, katanya saya bau sapi gitu mas. Oke. Tapi lu cinta sama Rendra nggak, jujur? Ya jujur pertama kali ya karena dia kaya ya mas, pertama kenal karena dia kaya. Tapi makin kesini saya juga sayang sama dia mas, bukan cuma karena materi lagi. Ya gini deh, saya dengerin gua aja deh. Jangan pernah menyesali apa yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah menyesali kita terlahir dari keluarga miskin atau keluarga yang tidak mampu. Pada dasarnya menurut saya nih, kita tidak bisa memilih kita tuh terlahir dari keluarga miskin atau keluarga kaya. Ya. Gak ada orang yang miskin gara-gara terlahir dari keluarga miskin. Tapi yang ada, orang jadi miskin karena emang dia nggak mau berusaha. Banyak orang yang dari keluarga miskin tiba-tiba jadi kaya. Ada kemarin anak tukang apa yang anaknya bisa terima di beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Ya. Ada kemarin anak tukang beca yang jadi polisi. Intinya adalah mau dilahir dari keluarga miskin kayak keluarga kaya kayak. Kalau emang mental kita mental baja, mau usaha ya bisa jadi kaya. Banyak juga anak yang terakhir dari orang kaya tapi juga akhirnya miskin, nggak jadi apa-apa. Bahkan sekarang ada anak orang kaya yang bapaknya kaya akhirnya dua-dua di penjara, bapak di penjara, anak di penjara tuh kemarin gara-gara mukulin orang. Bapaknya juga akhirnya ketahuan korupsi, cuci uang. Jangan pernah menyesali kita lahir dari keluarga apa. Walaupun anak saya sekarang juga alhamdulillah lahir dari keluarga yang lumayan gitu kan. Tapi mereka kuliah di Amerika, saya tidak memanjakan mereka. Saya kasih uang jajan pas-pasan, mereka di sana kalau mau cari duit ya kerja, cuci piring. Anak saya sekarang udah jadi kadang-kadang part-time kerja cuci piring di restoran. Seorang anak uya-kuya loh. Tapi ya itulah kehidupan, kita harus mandiri, mencari jalannya sendiri, apalagi udah lulus kuliah. Itu aja deh pesan saya, kebetulan masuk ke dalam pikiran kamu.
Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut dan bangun. Kamu kenapa sih bohong sama aku? Bohong apaan? Kamu nggak cinta kan sama aku kan sebenarnya? Aku cinta kok sama kamu. Alah, udahlah, nggak usah banyak alasan. Kalau emang nggak cinta, bilang. Kamu cuma morotin aku doang kan? Ini kenapa sih, Mas? Oh, kamu yang selingkuh, kamu yang punya pacar lain. Selingkuh sama sapi kali gue. Ini kenapa kalau aku sapi? Lagian kamu mikirnya tuh aku selingkuh sama siapa? Aku selingkuh sama sapi. Kamu begini emang karena mau putus kan? Kamu cuma nyari alasan doang. Ya, aku pengen putus karena kamu udah bohong sih sama aku sebenarnya. Aku kecewa aja. Ya udah, kalau gitu kita putus aja. Dengan cari-cari alasan lain deh. Oke, kalau gitu. Putus ya kita? Iya, Kamu mau kemana? aku mau pulang. Udah, pamit dulu ya mas ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah nih, dia cabut, putus. Bukan gara-gara gua kan? Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.